Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Eka Safitri, NIM 19504x29, selaku mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya angkatan 2019 akan membawakan sebuah video salah satu materi dari perkuliahan teori dan teknik konseling, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Berikut video pembelajaran teknik desensitisasi sistematis. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Lalu boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya Alia Dwi Evianti, Bu. Oh, Mbak Alia. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Mbak Alia. Di sini saya Tania Eka Safitri, bisa dipanggil Bu Tania. Apa yang bisa saya bantu, Mbak Alia? Iya, Bu. Jadi saya datang ke sini tuh dikarenakan saya mempunyai kecemasan, Bu. Saya mempunyai fobia dan saya merasa tidak nyaman. Dari yang diceritakan Mbak Alia, sepertinya Mbak Alia cocok dengan konsep desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis itu seperti apa, Bu? Desensitisasi sistematis yaitu cara untuk mengurangi rasa takut seseorang dengan cara memberikan rangsangan atau stimulus secara terus-menerus sehingga orang tersebut menimbulkan rasa cemas. Dilakukan secara terus-menerus sehingga orang tersebut terbiasa, akhirnya orang tersebut tidak merasakan takut lagi. Desensitisasi sistematis ada dua model. Yang pertama nyata dan yang kedua itu imajiner. Kita akan menggunakan proses imajiner gitu. Wah, sepertinya cocok ya, Bu, untuk masalah kecemasan saya. Kalau boleh tahu, Mbak Lia fobia terhadap apa ya? Saya sangat fobia terhadap hewan cicak, Bu. Kenapa Mbak Lia kok bisa fobia sama cicak? Jadi sebenarnya saya tuh tidak pernah kejatuhan hewan cicak itu tadi, Bu. Cuman saya tuh jijik, takut dengan postur tubuh cicak tersebut, Bu. Terkadang itu ada cicak yang besar terus sampai terlihat dalam-dalamnya itu, Bu, membuat saya jijik. Terus warna kulitnya itu tadi, Bu. Skala ketakutan Mbak Lia terhadap cicak dari 10 sampai 1 itu berapa? Mungkin 9, Bu. Apakah ini menyiksa Mbak Lia? Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman sekali. Apakah Mbak Lia itu bersedia mengikuti proses desensitisasi sistematis ini? Iya, Bu, saya bersedia. Oh, baik. Kalau gitu saya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada ya Mbak Alia. Yang pertama, Mbak Alia itu diharap untuk terbuka terhadap saya, menceritakan apapun kepada saya. Mbak Alia dituntut untuk aktif dalam proses konseling ini. Mbak Alia dimohon untuk mendengarkan perkataan saya saja dan hiraukan sekitar Mbak Alia. Ketika Mbak Alia sudah merasakan sangat takut, sudah tidak kuat, Mbak Alia bisa mengangkat tangan Mbak Alia. Apakah Mbak Alia paham dengan peraturan tersebut? Ya, Bu, paham. Baik. Kalau saya boleh tahu, tempat yang membuat Mbak Alia itu nyaman sekali, itu di mana ya Mbak Alia? Saya sangat nyaman jika berada di hutan pinus gitu. Di sini saya akan menanyakan satu kali lagi, apakah Mbak Alia bersedia mengikuti proses konseling dengan teknik desensitisasi sistematis kali ini? Iya, Bu, saya sudah bersedia. Baik, kita lakukan peregangan otot terlebih dahulu ya Mbak Alia. Mbak Alia boleh mengikuti gerakan saya gitu. Sekarang nih, 1, 2, 3. Putar ke belakang, 1, 2, 3. Nah itu angkat tangannya ke samping, 1, 2, 3. Sambil lagi 1, 2, 3. Sudah cukup Mbak Lia. Gimana, ototnya sudah rileks? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Mbak Lia bisa mengambil nafas terlebih dahulu. Buang melalui mulut secara perlahan. Ambil nafas lagi. Buang dari mulut lagi. Sekarang Mbak Alia bisa memejamkan mata Mbak Alia.
Mbak Alia sekarang hiraukan suara yang ada di sekitar Mbak Alia. Mbak Alia hanya boleh mendengarkan perkataan saya. Jika Mbak Alia paham, bisa menganggukkan kepala. Baik, gitu. Sekarang Mbak Alia bisa mengolah nafas. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Bayangkan sekarang Mbak Alia berada di tempat yang paling nyaman, yaitu hutan pinus. Di hutan pinus tersebut, angin berhembus sangat nyaman, sehingga membuat Mbak Alia semakin rileks. Burung-burung yang ada di sekitar berkicau sangatlah indah, membuat Mbak Alia semakin rileks. Apakah Mbak Alia sudah merasa rileks? Ketika Mbak Alia sudah merasa rileks, Mbak Alia bisa menganggukkan kepala. Baik, kalau gitu. Bayangkan di hutan pinus tersebut hanya ada satu jalur yang bisa Mbak Alia lewati. Di ujung jalur tersebut terdapat keluarga Mbak Alia yang sedang menunggu Mbak Alia di sana. Mereka menunggu Mbak Alia, berharap Mbak Alia segera datang ke sana. Sekarang Mbak Alia bisa berjalan melewati jalan tersebut secara perlahan. Nikmati udara yang ada, semakin membuat Mbak Alia nyaman. Setelah itu, di sebelah kiri dan sebelah kanan pohon-pohon tersebut terdapat tulisan cicak, cicak, dan cicak. Hampir semua pohon ada tulisan cicak. Apakah Mbak Alia bisa melewati pohon tersebut? Jika bisa, Mbak Alia bisa menganggukkan kepala. Baik. Mbak Alia sekarang boleh berjalan terlebih dahulu sambil menikmati pemandangan yang ada. Hirup udaranya. Udara tersebut membuat Mbak Alia semakin nyaman. Tak disangka di depan Mbak Alia ada sebuah gorden yang sangat besar. Gorden tersebut bergambarkan sebuah cicak. Mbak Alia harus membuka gorden tersebut agar bisa bertemu keluarga Mbak Alia. Mbak Alia bisa mengolah nafas terlebih dahulu. Baik. Ketika Mbak Alia merasa rileks, Mbak Alia bisa perlahan-lahan membuka gorden tersebut. Apakah Mbak Alia bisa? Jika bisa, anggukkan kepala. Oke, baik. Sekarang coba Mbak Alia lihat di atas. Lihat betapa indahnya awan-awan yang ada di hari ini. Burung-burung semakin berkicau, semakin merdu, membuat Mbak Alia semakin nyaman. Apakah Mbak Alia sudah nyaman? Ketika Mbak Alia sudah nyaman, Mbak Alia bisa menganggukkan kepala. Oke. Sekarang di depan Mbak Alia ada orang yang Mbak Alia sayang datang ke Mbak Alia. Mbak Alia bisa ngobrol sebentar dengan dia sambil menikmati suasana yang ada. Oke. Tak disangka-sangka ternyata orang yang Mbak Alia sayang tuh membawakan sebuah kado nih. Kado dari Mbak Alia. Kado buat Mbak Alia. Di dalam sebuah kotak berwarna merah. Mbak Alia bisa membuka kado tersebut. Ternyata isi dari kado tersebut yaitu boneka berbentuk cicak. Apakah Mbak Alia bisa memegang? Sekarang Mbak Alia bisa mengambil nafas terlebih dahulu. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Sekarang angin yang ada di situ membuat Mbak Alia semakin rileks, membuat Mbak Alia ingin selalu bernafas, semakin sejuk, dan semakin sejuk. Sekarang Mbak Alia coba lihat lagi wajah orang yang Mbak Alia sayang.
Dia berharap Mbak Alia untuk memegang boneka tersebut. Apakah Mbak Alia bisa? Oh, baik. Sekarang Mbak Alia bisa ambil nafas terlebih dahulu. Buang dari mulut. Ambil nafas terlebih dahulu. Buang dari mulut. Coba Mbak Alia lihat di sekitar Mbak Alia. Pemandangan yang membuat Mbak Alia semakin rileks. Mbak Alia bisa mengikuti perintah saya. Dalam hitungan 3, Mbak Alia bisa membuka mata secara perlahan. 1, 2, 3. Bagaimana Mbak Alia? Apa yang dirasakan oleh Mbak Alia dalam proses ini sehingga Mbak Alia memutuskan untuk memberhentikan proses ini? Saya merasa takut, Bu. Saya geli, gatal-gatal gitu, Bu. Menurut Mbak Alia, skala kecemasan berapa yang Mbak Alia rasakan dari 1 sampai 10? Mungkin 8, Bu. Oh, sebenarnya boneka yang diberikan oleh seseorang yang Mbak Alia sayang tadi hanyalah boneka biasa, tetapi hanya berbentuk seperti cicak. Saya yakin Mbak Alia dapat memegang boneka tersebut. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi kapan ya Mbak Alia? Mungkin 3 hari lagi, Bu. Oh, baik, kalau gitu kita akhiri proses kali ini. Sampai bertemu 3 hari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi Mbak Alia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Alia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja. Baik, kalau begitu Mbak Alia sudah siap untuk melakukan proses kali ini? Sudah siap, Bu. Apakah Mbak Alia masih mengingat peraturan-peraturan yang kita lakukan kemarin? Iya, Bu, saya masih mengingat. Oke, kalau gitu kita melakukan relaksasi otot terlebih dahulu ya. Mbak Alia bisa mengikuti gerakan saya, oke? Oke, Bu. 1, 2, 3. Ke depan, 1, 2, 3. Kepalanya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Sekarang kita melakukan relaksasi pernafasan dulu. Kita mengolah nafas kita gitu. Mbak Alia bisa mengambil nafas dengan hidung, keluarkan dari mulut. Lagi ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Apakah Mbak Alia sudah rileks? Oke. Kalau begitu, Mbak Alia bisa menutup mata Mbak Alia. Kita mulai proses desensitisasi sistematis kali ini. Oke. Bayangkan Mbak Alia berada di hutan pinus yang sangat indah. Sama seperti kemarin, jalan di hutan pinus tersebut hanya ada 1 jalur yang bisa Mbak Alia lewati. Di ujung jalur tersebut terdapat keluarga Mbak Alia yang sangat menanti Mbak Alia untuk datang. Mbak Alia bisa berjalan secara perlahan mengikuti jalan setapak tersebut. Di sebelah kanan dan kiri Mbak Alia terdapat tulisan cicak. Kemarin Mbak Alia sudah bisa melewati tulisan tersebut. Saya yakin Mbak Alia dapat melewatinya juga hari ini. Apakah Mbak Alia bisa melewati? Oke, gitu. Sekarang Mbak Alia bisa berjalan lagi. Mbak Alia bisa berjalan secara perlahan, tidak usah berlari, sambil menikmati suasana yang ada. Di depan Mbak Alia sekarang ada gorden yang sangat besar dan bergambarkan cicak. Kemarin sama Mbak Alia sudah dapat melewati atau membuka gorden tersebut. Sekarang Mbak Alia, saya yakin pasti Mbak Alia bisa.
Mbak Lia bisa mengolah nafas terlebih dahulu sampai Mbak Lia rileks. Setelah itu Mbak Lia bisa membuka gorden tersebut. Jika Mbak Lia sudah bisa membukanya, Mbak Lia bisa menganggukkan kepala. Oke, coba sekarang lihat suasana yang ada. Suasana itu membuat Mbak Lia semakin nyaman. Tak disangka-sangka ada nih orang yang Mbak Alia sayang datang menghampiri Mbak Alia. Dia membawa kado yang ingin dikasih ke Mbak Alia. Mbak Alia bisa membuka kado tersebut. Kadonya berisi boneka cicak. Ini hanyalah sebuah boneka, sama seperti boneka yang lainnya. Saya yakin Mbak Alia bisa memegang boneka tersebut. Sekarang coba lihat wajah seseorang yang Mbak Alia sayang. Dia berharap Mbak Alia untuk menerima boneka tersebut. Bagaimana Mbak Alia bisa memegang boneka tersebut? Ambil nafas terlebih dahulu. Rilekskan tubuh. Ambil nafas lagi. Buang. Bagaimana Mbak Alia? Apakah Mbak Alia bisa memegang boneka tersebut? Jika Mbak Alia bisa, anggukan kepala. Oke, baik. Sekarang Mbak Alia bisa memegang boneka tersebut dan berjalan lurus ke depan. Di depan sana keluarga Mbak Alia sudah menanti Mbak Alia. Di tengah-tengah perjalanan ada cicak yang jatuh. Coba Mbak Lia lihat cicak tersebut. Baik, Mbak Lia bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Gitu. Sekarang coba lihat pohon di sebelah kiri Mbak Alia. Di situ ada keluarga cicak yang menunggu cicak untuk datang menemui mereka. Apakah bisa Mbak Alia membantu cicak tersebut untuk kembali ke keluarganya? Oke. Sekarang Mbak Alia bisa melihat ke atas. Coba lihat matahari sekarang bersinar secara sangatlah indah dan awan-awan berbentuk sangatlah indah. Angin berhembus semakin membuat Mbak Alia nyaman. Sekarang Mbak Alia ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Coba Mbak Alia lihat lagi cicak yang terjatuh tersebut. Apakah Mbak Alia bisa membantu cicak tersebut untuk kembali ke keluarganya? Oke, baik. Kalau begitu, sekarang Mbak Alia bisa melanjutkan perjalanan menuju keluarga Mbak Alia. Ketika Mbak Alia sudah menemukan keluarga Mbak Alia bisa menganggukkan kepala. Mbak Alia bisa ngobrol-ngobrol dengan keluarga Mbak Alia. Baik, sekarang nikmati suasana yang ada. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Mbak Alia, ikuti perkataan saya. Dalam hitungan 3, Mbak Alia bisa membuka mata Mbak Alia secara perlahan. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan Mbak Alia saat melakukan proses desensitisasi sistematis tadi? Awalnya saya masih merasa takut, Bu. Saya jijik. Tapi saya membayangkan kalau cicak itu sama seperti saya, ingin kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan saya juga membayangkan kalau cicak yang tadi itu hanya sebatas boneka yang diberikan oleh orang yang saya sayangi. Dan akhirnya saya bisa menolong cicak tersebut.
Wah, hebat sekali nih Mbak Alia. Terus, berapa skala kecemasan atau ketakutan Mbak Alia terhadap cicak saat ini dari 1 sampai 10? Kalau untuk saat ini mungkin 2, Bu. Wah, berarti ada peningkatan ya. Waktu pertama kali kita melakukan proses ini, Mbak Alia masih takut dengan cicak. Skala ketakutan Mbak Alia 8, dan saat ini skala ketakutan Mbak Alia hanya 2. Mbak Alia sudah memiliki banyak progres dalam proses ini. Iya, Bu. Apakah Mbak Alia puas dengan proses desensitisasi sistematis kali ini? Iya, Bu, saya sangat puas dikarenakan saya sudah berani walaupun masih ada rasa jijik gitu, Bu. Baik, kalau gitu kita akhiri proses kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa Mbak Alia. Sampai jumpa, Bu. Ya. Sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.